Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Saya Rifkiati Putri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, Nur Ainun sebagai pemateri pertama, Rida Arnisa sebagai pemateri kedua, dan Sri Rahayu sebagai pemateri keempat. Kami persilakan kepada Nur Ainun sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting menurut Hansen dan Mamin 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi, dan untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten sebagai dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Otonomi divisional Pansel 1979 mengembangkan desain alat untuk membantu manajemen untuk mengkomunikasikan tingkat otonomi yang telah diinginkan, gaya manajemen dan proses, tingkat keterlibatan manajer perusahaan dalam bisnis, interaksi manajer perusahaan dengan manajer lain, dan tingkat kepercayaan dan keyakinan manajer atas proses desentralisasi dalam organisasi. Struktur tanggung jawab sumber ini mewakili otoritas fungsional manajer pusat laba dan sumber daya alam dalam manajer pegawai wewenang pengambilan keputusan, pengukuran dan sistem reward. Metode umum atas pengukuran yang pro rata adalah negosiasi dan metering atau pengukuran yang memberikan manajer otonomi lebih untuk memutuskan kualitas dan kuantitas sumber daya yang mereka gunakan. Sistem reward dan pengukuran ditentukan atas dasar kinerja pusat tertentu. Imbalan yang diberikan kepada manajer baik dalam bentuk nyata atau intangible yang meliputi kekuasaan, status, dan perasaan prestasi. Klasifikasi akuntansi pertanggungjawaban. 1. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang berfokus internal, yaitu pemetaan standar biaya, anggaran, dan analisis varian biaya dan pendapatan. Penekanannya pada penghematan biaya dan pengukuran kinerja keuangan atau ROI dan REO. Model ini mengabaikan klasifikasi biaya yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah, dan model ini hanya menggunakan varian sebagai alat untuk memberikan insentif. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban kontemporer berfokus kerjasama tim dan mata rantai nilai, dan penekanannya mengurangi biaya dan perbaikan terus-menerus di segala bidang. Model ini menekankan pentingnya klasifikasi yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah, dan model ini menggunakan keberhasilan kerjasama tim yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya sebagai alat untuk memberi insentif. Perbedaan akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan kontemporer. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional lingkungan stabil, orientasi kemampuan individu, model berpikir parsial dan analitik, keuangan unit organisasi, standar pengukuran kinerja standar yang bisa dicapai, anggaran statis, pengukuran kinerja perbandingan biaya aktual dengan biaya standar, dasar imbalan kepada individu, kinerja anggaran, dan karakteristik biaya mudah dikendalikan. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban kontemporer lingkungan dinamis, orientasi kemampuan tim, model berpikir holistik dan dialektik, keuangan mata rantai nilai, standar pengukuran kinerja, kepuasan pelanggan, proses yang optimal, pengukuran kinerja, efektivitas, just in time, produktivitas, dasar imbalan kepada individu, kinerja tim, mata rantai nilai kelompok, dan karakteristik biaya sulit dikendalikan. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rida Arnisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Arnisa dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada pusat biaya, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab mengenai pendapatan dan biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya, karena pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba dalam sebuah organisasi fungsional. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerja manajernya di atas nilai dasar selisih pendapatan dengan beban biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Dan yang keempat adalah pusat investasi, adalah pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah laporan pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban setiap periode yang ditentukan harus membuat laporan untuk atasannya, dan bagian di atasnya akan menggabungkan laporan dari bagian-bagian di bawahnya untuk dilaporkan ke bagian atau pejabat yang lebih tinggi.
setelah dikomunikasikan dengan laporan dari bagiannya sendiri. Laporan ini disebut juga dengan laporan pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkiati Putri akan melanjutkan materi tentang prosedur penyusunan laporan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Langkah yang pertama yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban setiap periode menyusun laporan biaya atas biaya yang menjadi tanggung jawab manajemen. Kedua, biaya-biaya yang dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban adalah biaya yang terjadi sesungguhnya. Kemudian laporan dikirim ke Departemen Controller atau pengawas intern. Selanjutnya bagian controller mengolah data. Langkah yang terakhir yaitu pengawas intern atau controllernya mengirim laporan pertanggungjawaban tersebut ke pusat-pusat pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pengukuran kinerja pusat investasi dibagi menjadi dua, yaitu return on investment dan laba residu. Return on investment adalah kemampuan manajemen dalam mengoperasikan aset untuk mendapatkan laba. Maka dapat dihitung dari laba bersih, yaitu laba bersih dibagi aktiva operasi rata-rata. Jika manajer investasi tidak memiliki wewenang, maka dapat dihitung dari laba operasi atas aset operasi rata-rata, yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Perputaran aset adalah kemampuan manajemen dalam mengoperasikan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Formula perhitungannya yaitu perputaran aset sama dengan sales revenue dibagi aktiva operasi rata-rata. Sedangkan operating profit margin dapat dihitung yaitu laba operasi dibagi sales. Maka return on investment dapat dihitung sebagai berikut, yaitu perputaran aset dikali laba operasi atas penjualan. Jika dihitung dari laba bersih atas penjualan, maka dapat diketahui yaitu perputaran aset dikali laba bersih atas penjualan. Yang kedua itu laba residu. Laba residu dalam penghitungan ini dianggap sebagai laba ekonomi, sedangkan laba bersih dapat disebut sebagai laba akuntansi. Dengan demikian, jika laba bersih diketahui, maka dapat dihitung nilai perusahaan dan nilai tambah ekonomi. Keunggulan dan kelemahan return on investment. Keunggulannya adalah mendorong manajemen cabang, anak perusahaan, dan manajer divisi untuk lebih efektif dan efisien mengoperasikan aset. Sedangkan kelemahannya adalah mempersempit pola pikir manajer yang hanya mengejar laba jangka pendek tanpa bersedia menambah investasi. Kemudian pengukuran kinerja pusat biaya. Pusat biaya dilakukan dalam 3 kategori, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Ketiga biaya ini lazim disebut sebagai biaya operasi. Biaya-biaya ini dibuat standar terlebih dahulu, kemudian dibuat anggaran. Standar dan anggaran harus disesuaikan dengan setiap perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan bisnis. Materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja pusat laba atau profit center. Dalam pengukuran kinerja pusat laba, permintaan pasar bisa menjadi bagus jika bisa melampaui dari harga yang dianggarkan. Dan ada 3 jenis biaya yang tidak efisien, yaitu biaya overhead pabrik, biaya upah langsung, dan biaya administrasi. Namun, hal itu dapat ditutupi dengan efisiensi biaya, bahan langsung, dan biaya pemasaran, serta didukung oleh harga pasar yang tinggi. Selanjutnya, laba residu. Laba ini dapat digunakan untuk mengukur manajer pusat laba dan manajer pusat investasi. Hakikat laba residu yaitu kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba operasi bersih. Selanjutnya itu pengukuran kinerja pusat pendapatan atau revenue center. Manajer pusat pendapatan harus memfokuskan pada kegiatan pemasaran dengan cara menguatkan segmentasi pasar, memposisikan produk, dan menentukan kebijakan marketing mix yang tepat. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya Rifkiati Putri selaku moderator dan mewakili teman-teman saya Nur Ainun, Rida Arnisa, dan Sri Rahayu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini.
dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.